عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dalam beberapa hari lagi, dalam jangka waktu dekat, kita akan memasuki Zulhijjah, yang dimana di bulan Zulhijjah ini ada Idul Adha dan Kurban. Maka dalam hal ini, di dalam hal berkurban ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam satu hadis disampaikannya bahwa tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha melainkan berkurban. Dan sebelum darah daripada hewan kurban tersebut menetes pada bumi, maka Allah telah lebih dulu mengampuni dosa daripada orang yang berkurban. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azimu dhahayakum," berbesarkanlah kurbanmu, dikarenakan hewan kurban tersebut akan menjadi al-sirat matayakum, akan menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik hidayahnya agar kita senantiasa dalam beribadah dapat menaikkan ibadah sunnah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Namun dalam hal berkurban ini ada beberapa hal yang diharamkan dilakukan dalam berkurban. Yang pertama, haram memakan semua daging kurban. Jadi bagi orang yang berkurban, haram memakan semua daging kurban dalam arti kata bahwa daging kurban tersebut wajib dibagikan kepada orang lain. Dikarenakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi, "Fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tar." Makanlah daripada hewan kurban tersebut dan bagikan kepada orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Maka atas dasar ini kurban wajib dibagikan dan sunnah dimakan. Kemudian yang kedua, menjual daging kurban bagi orang yang kaya. Apabila yang menerima kurban tersebut adalah orang kaya, maka orang tersebut haram baginya untuk menjual daging kurban tersebut. Contoh, kalau seandainya kita menerima daging kurban dari seorang dan status kita adalah orang kaya, maka bagi kita haram menjual daging kurban tersebut. Berbeda dengan halnya orang fakir miskin. Jika dia menerima daging kurban, maka boleh untuk menjual daging kurban yang telah dia terima. Kemudian yang ketiga, menjual sesuatu dari daging kurban. Ikut yang banyak masalah darah hidup. Jual kulit hukumnya haram. Kulit daripada kurban kalau dijual hukumnya haram, karena tidak boleh dan haram hukumnya menjual apapun yang berkenaan dengan kurban tersebut. Dalam hal ini, yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, "Wala yajuzu bai'u syai'in minhuma wala yajuzu bai'u jildil udhiyah," dan tidak boleh haram menjual kulit daripada kurban, hewan kurban. Ini berlandaskan sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah, yaitu dalam hadis Baihaqi yang berbunyi yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jildu udhiyati fala udhiyata." Siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak sah kurbannya. Jadi macam mana solusi kalau daerah kita pasarannya mungkin kulit tidak tolak. Beda
disedekahkan. Haram untuk dijual. Adapun pendapat yang mengatakan boleh untuk dijual dan hasil daripada penjualan tersebut diserahkan kepada fakir miskin, maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang gharib, tidak bisa diterima dan sangat jauh daripada dalil. Maka yang kuat pendapat mengatakan bahwa menjual kulit hukumnya haram. Jadi kalau berdasarkan hadis siapa yang menjual kulit kurban, maka kurbannya tidak sah. Kemudian yang selanjutnya, yang haram dilakukan dalam kurban menjadikan kurban tersebut sebagai upah. Upah bagi siapa? Upah bagi panitia, upah bagi penyembelih. Macam mana contohnya upah ini? Ini kepala kambing buat tukang sembelih sebagai upah dia menyembelih, maka hukumnya haram. Ataupun ini 3 kilo untuk panitia sebagai upah dia mengurus panitia, maka hukumnya haram. Bagaimana cara agar hukumnya tidak haram? Ini kepala kambing untuk penyembelih sedekah daripada orang yang berkorban, maka sah. Jadi yang jadi masalah pada akad. Kalau akad pemberian tersebut sebagai upah menyembelih, sebagai upah pengurus, maka hukumnya haram. Tapi kalau seandainya akadnya sebagai hadiah, sebagai sedekah, maka hukumnya sah, tidak haram. Nah, jadi tinggal dibalik untuk kedepannya, jangan diakad sebagai upah. Kalau diakad sebagai upah, maka hukumnya haram. Dan sebaliknya kata para ulama, kalau punya upah bagi orang yang berkorban, sediakan amplop untuk orang yang tukang sembelih. Nah, itu sah upahnya. Jangan daging kurban itu dijadikan sebagai upah, maka hukumnya haram. Kemudian yang selanjutnya, memasak daging kurban. Tadi kita wajib membagikan daging kurban. Berarti sunnah memakan daging kurban. Berapa yang wajib dibagikan dan sunnah dimakan? Maka dalam hal ini, dalam 1 ekor daging kurban ini dibagi 3. 1/3 untuk orang yang berkurban dan lain dari 2/3 ini dibagikan. Dalam arti kata, kalau dalam seekor kambing kita masak galo-galonya, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena yang wajib dibagikan adalah daging mentah, tidak boleh daging yang telah masak. Bahkan kata Imam Nawawi, tidak boleh bagi orang yang berkurban setelah dia berkurban, dia masak, dia panggil orang fakir untuk makan bersama, maka hukumnya haram. Jadi macam mana caranya kalau kita nak masak daging kurban? Dari 30 kilo daging kambing, ambil 1/3 jatah untuk orang yang berkurban, itu yang dimasak. Kalau 1 ekor kambing kita masak langsung dan kita makan bersama, hukumnya haram. Kenapa? Karena ada hak fakir miskin dalam 1 ekor kambing tersebut yang harus dan